Semoga Allah selalu membimbingmu, dan biarlah angin menuntun langkahmu. Ya, ketemu lagi. Akhirnya kita sampai pada tanggal 27 November 2024. Hari Rabu. Seluruh warga Indonesia akan melaksanakan pemilihan bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, gubernur, wakil gubernur. Jadi pagi hari ini saya sudah sejak jam 4 pagi bangun ngurusin areal di rumah saya, saya nyebut namanya Kuta Jagarasa ya. Kenapa sih Kang Deddy itu mengambil nama-nama yang aneh-aneh? Sebenarnya bukan nama aneh, itu nama Sunda, bahasa-bahasa lama yang saya sajikan dalam hidup saat ini, karena kita seneng ngambil istilah bahasa asing, seneng banget ngambil filsafat barat, seneng banget. Nah, nggak apa-apa, kan kita belajar dari manapun, tetapi kita jangan lupa falsafah leluhur kita sendiri, karena leluhur kita hebat. Misalnya ada Nusantara TV itu nulis di YouTube-nya, Kang Deddy mengakhiri Kang Deddy mengakhiri debat dengan mantra. Waduh, salah itu ya, mohon maaf. Itu bukan mantra, itu bahasa sastra. Bahasa sastra yang mengandung makna filosofi. Misalnya kalimatnya begini: reaketan reaketon, buncir leit loba duit, bro di juru bro di panto, ngalayah di tengah ima. Di pipir ayah si jabrik, di kolong ayah si jambrong, na parango ayah si jago. Itu apa juga? Itu konsep ketahanan pangan. Keren loh. Reaketan reaketon artinya apa? Rea itu banyak, ketan keton itu beras. Ada beras ketan, ada beras putih, ada beras merah, beras hitam. Itu beras. Buncir leit loba duit. Nah, kemudian orang itu akan banyak uang bagi seorang petani kalau lumbungnya penuh. Buncir leit loba duit, bro di juru bro di pantau, ngalayah di tengah ima. Di mana-mana banyak makanan. Gitu. Di sebelah sini ada pisang, di sebelah sini ada nangka, di sebelah ini ada pete, ada jengkol, ada cengek, ada cabai, ada engkol. Banyak kalau ya di tengah ima, gitu kan. Terus di pipir ayah si jabrik. Apa itu pipir tuh? Samping rumah. Si jabrik itu apa? Kambing, domba. Di kolong ayah si jamrong. Si jamrong itu apa? Si jamrong masih kambing juga, domba juga, gitu loh. Si jabrik, si jamrong, ya kan. Karena dulu orang tua kita dulu rumahnya itu rumah panggung, di bawahnya di kolongnya suka disimpan di tempat untuk beternak. Nah, parango ayah si jago. Nah, parango itu apa sih? Nah, itu masih di rumah itu ada namanya parango kalau dulu, kalau rumah panggung. Parango si jago tuh ayam. Jadi di seluruh lingkaran rumah kita itu dipenuhi oleh hewan ternak. Itu, dan pertanian yang berhasil, bukan mantra. Misalnya kalimat waktu debat saya, kalimat awal saya begini. Oke. Bumi manjing ka langitna, ti langit sia hujana, lembur subur kota bagja, masjid jeung diri ngahiji. Ilmu geus ayana semu, harta geus ngawujud harti, nyanding pamimpin ka rakyat. Pandita ajeg wiwaha, ucap jeung lengka sarua, pitutur ngawujud subur, ayat ngawujud ka adab. Wey, itu bukan mantra. Itu kalau itu saya yang nulis. Saya yang menulis kalimat itu keluar dari rasa yang saya miliki. Bumi manjing ka langitnya, bumi itu tanah, kemudian langit itu ya langit, ya kan, di atas kita. Manjing itu artinya bersatu. Ketika tanah dan air udah bersatu, gitu loh. Bumi manjing ka langitna, artinya ketika tanah dan langit bersatu, ya kan, dari langit turun hujan, hujannya bersatu. Ketika hujan itu nih jadi nyiram tanaman, jadi kolam, jadi sungai, jadi lembah, jadi ngarai, jadi muara, jadi bendungan. Itu
Di langit syahujana, lembur subur kota Bagja. Dampak dari hujan itu adalah kemakmuran. Mulainya dari mana lembur subur? Lembur subur itu kemakmuran dimulai dari kampung. Nah, kemudian kampung itu menjadi pusat pertumbuhan, hewan tumbuh, ikan tumbuh, tanaman tumbuh. Kota Bagja nanti dikirim ke kota, di kota menjadi pusat kebahagiaan. Lembur subur kota Bagja, masjid jeung diri ngahiji. Masjid itu apa sih? Tempat ibadahnya orang Islam. Ngahiji jeung diri ngahiji itu manunggal. Masjidnya ada masjid lahiriah yang kita lihat, ada Tajuk, ada Langgar, ada Masjid Raya, ada banyak ragam kalimat ya, ada Masjid Agung. Kemudian tapi dia bersatu. Di sini nih masjid. Ada di sini di masjid kita. Tempat suci. Ini apa itu? Hati kita harus suci, harus bersih. Harus setiap saatnya itu tidak boleh hilang ingatannya dari Allah. La ilaha illallah gitu loh. Masjid jeung diri ngahiji. Ilmu geus ayana semu. Ilmu itu sudah ada dalam perilaku hidup. Damang, ya, damang. Harta geus ngawujud harti. Kita punya kekayaan, itu punya makna. Ada nilai-nilai sosial yang ada dalam diri kita. Duit banyak ada manfaatnya kalau nggak pernah nolong orang susah. Beras banyak nggak ada manfaatnya kalau orang lapar dibiarkan. Baju banyak nggak ada manfaatnya kalau orang telanjang kita tidak beri baju. Kekuasaan nggak ada mana. Kemudian kekuasaan nggak ada manfaatnya kalau tidak diarahkan untuk kebaikan, untuk kemakmuran rakyat. Harta geus ngawujud harti, nyanding pamimpin ke rakyat. Pamimpin tuh nyanding, bersatu, bersenyawa dengan rakyatnya, kesusahan rakyat tinggal pemimpinnya. Pandita ajeg wiwaha. Pandita itu apa? Orang-orang yang punya ilmu, nilai-nilai spiritualitas, ya kan? Orang-orang tokoh-tokoh agama ajeg wiwaha. Dia punya kewibawaan. Kenapa dia punya kewibawaan? Karena ucap jeung lengkah sarua. Apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan tuh sama. Ada kewibawaan, tauladan, uswatun hasanah kalau Kanjeng Nabi kan. Nah, kemudian pitutur ngawujud subur, setiap ucapannya itu menjadi kemakmuran. Ayat ngawujud ke adab, ayatnya itu sudah menjadi perilaku hidup, bukan hanya diucapkan, bukan hanya dibacakan. Dibacakan beribadah, diucapkan beribadah. Nah, tetapi menjadi perilaku hidup itu ayat ngawujud ke adab. Itu yang dimaksud ya. Jadi bukan kalimat mantra ya. Buat Nusantara TV nanti korektif ya. Jadi saya nih persiapan nih, kita mau persiapan karena kebetulan saya milihnya di Desa Sawah Kulon ya, asal rumah saya juga di Purwakarta. Nanti kita akan milih di sana di TPS 02. Ini di TPS 02. Jadi saya dari dulu tinggal di desa. Saya waktu jadi wakil bupati, jadi bupati tinggalnya di kampung sampai hari ini tuh kan. Ini yang saya tuh sebenarnya ini cerita yang reaketan buncir lit lomba duit ini. Ini ceritanya ini ayam ada. Nanti saya tinggal pasang kambing sebelah sana. Tapi kan kambingnya juga ada kandangnya sebelah sana. Ini saya mengadopsi dari nilai-nilai masa lalu kita, arsitekturnya diterapkan. Orang nanya ke saya, ini siapa sih perancangnya? Enggak, saya ngarang sendiri. Nih, ini kan. Ini bayangin di samping rumah kita. Jadi samping rumah kita ini saya memanfaatkan sungai yang lewat. Ini air sungai. Air sungainya lewat. Dari kehidupan tuh. Saya selalu menyampaikan prinsip-prinsip hidup. Nggak boleh Allah menciptakan air, nggak boleh kita sia-siakan. Allah menciptakan matahari, nggak boleh kita sia-siakan. Allah menciptakan angin, nggak boleh kita sia-siakan. Saya ngomong sehingga listrik di desa itu nanti harus memanfaatkan energi lingkungan. Artinya nanti listrik kita kembangin di desa-desa, listrik yang bertenaga surya, bertenaga air, bertenaga angin. Di negara lain udah maju seperti itu. Kita harus melakukan, gitu loh. Dan saya tidak mungkin berucap kalau saya tidak melaksanakannya. Saya ngomong pertanian, ya saya melaksanakan pertanian. Nah kemudian ini bangunan rumah nih depan baru selesai. Itu dibangun arsitektur lokal. Saya memanfaatkan bambu, memanfaatkan kayu, memanfaatkan injuk. Jadi saya ingin negeri ini dibangun berdasarkan energi kekayaan yang kita miliki. Dan kekayaan yang terbaik yang kita miliki harus digunakan oleh kita, bukan dikirim ke negara lain.
kayu terbaik harus kita pakai, bambu terbaik harus kita pakai, ikan terbaik harus kita pakai, makanan terbaik harus kita yang menikmati. Jangan dikirim keluar terus demi uang. Ngapain? Allah menciptakannya untuk kita kok. Kalau kita ngirim-ngirim keluar hanya untuk demi dapat duit, kemudian mengorbankan sesuatu yang terbaik dikirim keluar dan kita tidak menikmati, ingat loh, kita mengingkari apa yang Allah berikan pada kita. Itu kalau kata kiai itu dalam Quran itu, lain sakartum la ajidanakum walain kafartum in azabil sadid. Kalau ngucapinnya salah mohon maaf, saya bukan kiai. Ya artinya apa? Artinya orang yang tidak bersyukur kepada Allah, maka orang yang bersyukur pada Allah maka nikmatnya ditambah. Orang yang kufur terhadap Allah, tidak bersyukur, mengingkari terhadap Allah yang berikan, maka Ajab itu kemiskinan, kelaparan, bencana alam. Bisa jadi kalau itu diakibatkan oleh perilaku kita yang merusak. Nah nanti ini masih beli di toko, Nah, yang harusnya itu kan beli di toko lagi karena bahan yang saya bikin sendiri habis. Harusnya itu, dan saya suka pakai, harusnya itu adalah dari sampah organik. Nanti dibikin maggot, dibikin makanan pelet kayak gini. Ini bisa, ya kan? Bikin makanan. Kan jadi subur begini. Gak ada alasan kita miskin, gak ada alasan kita kekurangan pangan, gak ada alasan kita kekurangan biji. Ikan di mana-mana ikan, ya minimal kalau hanya untuk makan cukup. Saya makan di sini jarang beli ikan, sudah ada di sini. Sudah punya, gimana? Bagaimana Bia? Bagus tempatnya? Bagus. Rapi? Rapi. Oh, ya hari ini milih. Ini belum rapi nih dia nyapunya nih. Bayangin tiap tingkatan ikan. Ke tingkatan, kan? Jadi dapatnya kita dapat apa? Saya itu kan jarang kayak orang piknik keluar, pergi ke luar negeri jarang. Saya ciptakan ini di sini. Ini tiap hari sama dengan saya berwisata, berrekreasi. Rekreasi. Kan bagus kan arsitektur lokal kita. Dan buatnya bukan oleh arsitek, itu saya ngarang aja. Ngarang ya alhamdulillah hasilnya seperti ini. Semuanya digunakan bahan-bahan lokal yang ramah lingkungan. Udah ikut. Udah. Kan? Ya kan bikin suasana mataharinya masuk. Ini konsep Sunda loh.
Konsep Sunda itu rumah itu menghadap utara dan ke selatan hukumnya orang Sunda. Hukumnya leluhur Sunda agar matahari masuk dari timur dan dari barat. Kalau baratnya di sini sudah hutan gitu loh. Ini kayak gini, dibikin tinggi. Ini bahannya dari bambu semuanya. Yang ngerjainnya orang Tasik. Ini ada perpaduan unsur budaya Jawanya, ukiran tuh. Kemudian ini segitiga, namanya Balai Tritangtu. Balai Tritangtu itu balai tempat berkumpul, tempat keluarga, tempat warga, tempat sahabat untuk berkumpul, ngariung orang Sunda. Tri itu 3, tangtu yang menentukan. Apa itu? Selalu saya ngomong, Gunung kudu awian, Lengkop kudu balongan, Lebak kudu sawahan, Rama Resi Prabu gitu ya. Ini, dan sekarang saya tradisi ya menghadapi hal-hal yang bersifat strategik, hal-hal yang istimewa pasti diawali dengan ziarah. Ziarahnya kemana? Ke makam ibu, ke makam bapak. Saya tidak, ya hak setiap orang ya untuk berziarah kemanapun. Itu hak saya, kita tidak boleh mencampuri urusan orang. Tetapi kalau saya pribadi, saya lebih mengistimewakan makam ibu dan bapak saya dibanding dengan makam-makam yang lain. Tapi kalau ada yang mengistimewakan makam yang lain, yaitu hak setiap orang ya. Tapi bagi saya, makam yang istimewa itu adalah makam ibu dan bapak saya. Jalan ya, kita jalan menuju makam Mi.
keluarga, ibu Mi, bapak, ada Ade, kakak saya kedua di atas. Kan saya 9 bersaudara. Kedua di atas namanya Ade dan Kang Suparyono, ketiga dari atas. Dan semoga perjalanan ini dilancarkan dan pemilihan gubernur bukan untuk hanya sekedar berkuasa, tetapi ingin memanfaatkan kekuasaan itu demi kebaikan warga, demi kebaikan warga Jawa Barat. Kalau hanya sekedar berkuasa, saya nggak mau. Saya ingin memanfaatkan uang anggaran APBD yang hampir sekarang 30 triliun itu bermanfaat bagi jalan, bagi pembangunan rumah rakyat miskin, bagi pendidikan anak-anak Jawa Barat ke depan sehingga profesional di bidangnya, bagi penataan lingkungan hidup agar tidak terus-terusan orang serakah tebangin pohon, gali tambang yang mengakibatkan kerusakan lingkungan tanpa perhitungan yang memadai. Ingin nyelamatin para petani, nelayan, tukang beca semua. Semoga ini menjadi langkah terbaik bagi kepentingan masyarakat, dan semoga niat saya bukan untuk hanya sekedar berkuasa, apalagi menumpuk kekayaan, bukan, tapi niat saya adalah untuk mengabdi pada kepentingan masyarakat, bermanfaat bagi orang-orang miskin, bermanfaat bagi anak-anak yatim.